Mertua mengajak seluruh keluarga besar makan seafood. Saat tagihan 128 juta datang, dia menatapku, "Kenapa kamu masih melongo di situ?" Aku mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga pucat pasi. "Nama saya Anjani, 31 tahun, seorang manajer pemasaran." Dari luar, siapapun yang melihat hidupku akan berkata bahwa aku memiliki segalanya, karier yang cemerlang dan kehidupan yang mapan. Namun, orang bijak pernah berkata, banyak hal di dunia ini yang kelihatannya indah, padahal tidak. Saat ini, aku memahami kalimat itu lebih dari siapapun, tetapi untuk menceritakan kisah ini, izinkan aku membawa Anda kembali ke hari ketika aku pikir aku telah melangkah ke surga. Tahun itu, aku bertemu Bayu dalam sebuah sesi pelatihan internal di perusahaan kami. Di tengah ratusan orang, pria pendiam yang berbicara dengan lembut itu tiba-tiba menjadi sosok yang begitu menonjol di mataku. Entah karena senyumnya yang berlesung pipit atau cara bicaranya yang memberikan rasa percaya yang luar biasa. Laptopku tiba-tiba rusak di tengah sesi. Bayu berinisiatif mendekat dan berkata, "Biar aku lihat, kamu dengarkan saja materinya." Suaranya yang dalam dan hangat membuatku terpana selama beberapa detik. Hari itu, dia mentraktirku secangkir kopi sebagai permintaan maaf, karena laptopku macet di saat yang penting. Dari secangkir kopi itu, kami mulai sering mengobrol, dan tanpa sadar kami menjadi dekat. Di malam hari, Bayu sering mengajakku makan di warung-warung kecil yang sederhana. Di akhir pekan, kami berjalan-jalan di area Car Free Day. Pada malam-malam hujan deras, dia rela mengendarai motor dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, hanya untuk memayungiku di sebagian perjalanan pulangku. Semua itu meluluhkan hatiku, membuatku percaya bahwa aku telah bertemu dengan orang yang tepat. Bayu bercerita tentang keluarganya. Orang tuanya pensiunan yang tinggal di sebuah gang yang tenang, dan adiknya yang masih muda sedang bersiap untuk kuliah di luar negeri. Keluarganya tidak kaya, tetapi penuh kasih sayang, terhormat, dan santun. Kalimat-kalimat itu melukiskan gambaran sebuah rumah yang damai di benakku, tempat aku bisa bersandar setelah hari-hari yang melelahkan dalam persaingan hidup. Aku ingat saat pertama kali Bayu membawaku untuk bertemu keluarganya. Sebuah rumah 3 lantai yang megah berdiri di ujung gang yang bersih, dengan rimbunan bunga kertas berwarna merah muda yang sedang mekar di depan gerbang. Begitu masuk, Ibu Lastri, Ibu Bayu, langsung menarik tanganku. "Wah, calon menantu ibu sudah datang. Ayo, ke dapur, ngobrol sebentar sama ibu." Caranya berbicara membuat wajahku memerah. Aku malu sekaligus senang, mengira aku benar-benar diterima dengan baik. Sambil memotong sayuran, dia menanyakan segala macam hal. "Kerja di sana gajinya berapa? Cukup? Sudah ada rencana beli rumah? Mobil yang kamu pakai itu masih cicilan ya?" Aku menjawab semuanya tanpa curiga. Setiap kali mendengar angka yang kusebutkan, matanya berbinar dengan kilatan yang sulit dijelaskan. Namun, saat itu aku terlalu naif untuk menyadarinya. Bapak Hartono, ayah Bayu, tidak banyak bicara tetapi terus-menerus mengambilkan lauk ke piringku. "Makan yang banyak, nak, biar hangat perutnya." Senyum ramahnya membuatku merasa sangat nyaman. Adik Bayu, adalah sosok yang lincah. "Mbak Anjani, aku sebentar lagi mau kuliah di Australia. Ibu lagi sibuk urus dokumen sama keuangannya." Nih, kalimat polos itu membuatku sadar bahwa keluarga ini memiliki harapan yang tidak sedikit. Makan malam itu berlalu dalam suasana yang terasa hangat dan akrab. Keesokan harinya, orang tuaku berkunjung ke rumah keluarga Bayu. Melihat sambutan hangat dari Ibu Lastri dan sikap bijaksana Bapak Hartono, mereka pun merasa tenang dan berkata padaku, "Putri kita menemukan keluarga yang tepat." Dalam perjalanan pulang, Bayu menggenggam tanganku dan berkata dengan suara mantap, "Aku janji, di rumahku nanti, aku akan menjadi penengah. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan." Aku tersenyum, mempercayainya, mempercayai keluarganya, dan mempercayai semua hal yang tampak begitu indah. Hari itu, aku pikir aku sedang melangkah ke tempat yang damai. Aku tidak tahu bahwa aku sedang menggiring diriku sendiri ke dalam perangkap yang dilapisi beludru. Kedua keluarga bertemu di sebuah kafe yang tenang untuk membahas pernikahan. Orang tuaku adalah orang yang sederhana. Bagi mereka, pernikahan cukup dengan memenuhi adat, seserahan yang pantas,
dihadiri kerabat kedua belah pihak, dan sebuah jamuan makan yang hangat, tidak perlu mewah, tidak perlu pamer. Namun, baru 10 menit duduk, Ibu Lastri sudah mengambil inisiatif. Pernikahan itu kan sekali seumur hidup, harus dibuat yang megah. Menurut saya kita harus adakan di Hotel Bintang 5, pakai MC terkenal, band, dan panggung LED, biar keluarga kita terpandang. Ibuku yang tadinya tersenyum langsung terdiam, ayahku, yang biasanya pendiam, hanya mengangguk pelan untuk menjaga sopan santun. Nanti kan anak-anak kita akan punya banyak pengeluaran. Ibu Lastri dengan lihai mengubah topik. Kami membesarkan anak laki-laki sampai sebesar ini tidak mudah. Sekolahnya, kendaraannya, biaya hidup saat mulai kerja, itu semua mahal sekali. Tentu pihak keluarga perempuan paham akan hal itu. Aku terkejut. Pembicaraan tiba-tiba beralih dari pernikahan menjadi ajang mengungkit jasa. Lalu, suaranya tiba-tiba merendah, terdengar sangat manis tetapi sulit diterima. Yah, sekadar formalitas saja di depan kerabat, bagaimana kalau pihak keluarga perempuan membantu sedikit dengan hadiah perkenalan, anggap saja sebagai bekal untuk anak-anak kita. Cukup 840 juta saja. Aku terdiam membeku. 840 juta? Ibuku yang sedang minum hampir tersedak. Ayahku menatap lurus ke arah Ibu Lastri selama beberapa detik, lalu dengan tenang berkata, "Mohon maaf, Bu. Jumlah itu terlalu besar bagi kami." Raut wajah Ibu Lastri langsung berubah. "Bapak dan Ibu jangan bicara begitu dong. Saya jadi tidak enak. Kalau sampai tidak bisa dipenuhi, nanti apa kata orang? Keluarga mempelai wanita pelit, menikahkan anak perempuannya tanpa bekal apa-apa, kan malu-maluin keluarga kita." Aku menunduk. Di bawah meja, tangan Bayu meremas tanganku, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang permintaan tidak masuk akal ibunya. Aku merasa kakiku menjadi dingin. Malam itu, ayah dan ibuku duduk di ruang tengah dalam keheningan yang panjang. Saat aku lewat, aku melihat rambut ayah tampak jauh lebih putih di bawah cahaya lampu. Ibu memegangi kepalanya, matanya bengkak. Akhirnya, ayah berkata, "Putri kita akan menikah. Kita tidak bisa membiarkannya dipermalukan." Dan kemudian, orang tuaku meminjam uang dari mana-mana. Mereka menjual sebidang tanah kecil di kampung, meminjam lagi dari sanak saudara, hanya untuk mengumpulkan 840 juta. Sebuah hadiah yang terasa lebih menyakitkan daripada apapun di dunia ini. Aku melihat orang tuaku berjuang dalam keputusasaan, dan hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Tapi aku mencoba menenangkan diri, hanya sekali ini saja, setelah ini semua akan baik-baik saja. Pernikahanku berlangsung megah, persis seperti yang diinginkan Ibu Lastri. Ballroom hotel yang besar berkilauan, panggung LED menampilkan efek visual yang memukau. MC terkenal memandu acara, dan paduan suara bernyanyi sejak tamu datang hingga acara selesai. Kedua keluarga mengenakan pakaian terbaik mereka. Tamu undangan membludak. Ibu Lastri berjalan dari meja ke meja dengan gembira sambil pamer. Keluarga besan saya pengertian sekali, semua dipenuhi dengan pantas. Benar-benar berkah bagi keluarga kami. Tak sepatah kata pun menyinggung bagaimana ayahku berutang, tak ada yang tahu ibuku menangis setiap malam karena khawatir tidak sanggup membayar bunganya. Bayu menggenggam tanganku dari sesi foto hingga akhir pesta, selalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan selalu membelamu." Aku mempercayainya. Aku percaya pada pernikahan ini, aku percaya bahwa setelah hari ini, aku akan melangkah ke dalam kehidupan keluarga yang sesungguhnya, di mana orang saling menyayangi dan melindungi. Pada malam pengantin, Bayu memelukku dan berbisik, "Kalau ada apa-apa, bicaralah padaku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita." Air mataku menetes karena terharu. Aku mempercayainya lebih dari janji apapun di dunia. Aku tidak tahu bahwa malam itu, aku baru saja membayar untuk membeli 3 tahun penderitaan. Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan sebagai menantu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Setiap kali aku pulang malam karena ada rapat mendadak, ibu mertuaku akan berkata dengan nada ringan yang terasa berat. "Anak perempuan kok setiap hari baru pulang jam 8 atau 9 malam. Besok-besok siapa yang mau siapkan makan malam untuk suami dan anak?" Aku berusaha menahan lelah dan tersenyum untuk meredakan suasana. Namun, Bayu hanya asik dengan ponselnya,
Jarang sekali mengatakan sesuatu untuk menengahi. Suatu hari Minggu, aku mengusulkan pada Bayu, bagaimana kalau kita pindah dan tinggal sendiri agar lebih leluasa. Bisa cari yang dekat rumah orang tua, tapi punya ruang pribadi kan lebih baik. Aku mengatakannya dengan sangat lembut, tetapi sore harinya, seluruh keluarga besar suamiku sudah tahu. Ibu Lastri bercerita kepada kerabatnya dengan berlinang air mata. Anjani baru jadi menantu sudah minta pisah rumah. Mungkin ibu tidak becus mengurusnya. Siapapun yang mendengar akan bersimpati padanya, dan aku tiba-tiba menjadi menantu yang tidak tahu berterima kasih. Melihat ibunya menangis, Bayu panik menenangkannya, lalu menoleh padaku. Bagaimana kalau kita cari tempat yang dekat rumah orang tua? Kita bisa punya privasi, dan ibu juga tidak akan sedih. Aku mengangguk. Sebagai pengantin baru, aku tidak ingin masalah kecil menjadi besar. Kami menemukan sebuah apartemen seharga lebih dari 2 miliar di dekat rumah mertuaku. Aku mengeluarkan seluruh tabunganku, ditambah dengan sedikit bantuan dari orang tuaku, cukup untuk uang muka. Di hari penandatanganan akta, aku pikir semuanya akan sederhana. Namun, di depan notaris, Ibu Lastri melontarkan satu kalimat, bagaimana kalau nama ibu dicantumkan juga di sertifikat, biar aman. Kalau kalian tidak sanggup bayar cicilan, bank mau sita, ibu masih bisa bicara. Aku tertegun. Maaf bu, ini kan rumah kami. Kenapa nama ibu harus ikut? Dia langsung berpura-pura tersinggung. Ibu kan khawatir sama kalian, kok kamu ngomongnya begitu? Kalau ada apa-apa nanti, rumah ini juga jadi milik ibu, bank tidak akan berani macam-macam. Aku menoleh ke arah Bayu, berharap dia mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya menggenggam tanganku dan tersenyum menenangkan. Ibu hanya berpikir jauh ke depan, sayang, jangan tegang begitu. Nama 3 orang juga tidak akan berpengaruh apa-apa. Aku menelan ludah dan menandatanganinya. Saat pindah ke rumah baru, aku berharap langit akan lebih cerah. Pernikahan akan lebih mudah dijalani karena tidak lagi tinggal bersama. Namun, setiap bulan saat tiba waktunya membayar cicilan, ibu mertuaku akan membantu. Dapat bonus akhir tahun ya, nak? Sini, biar ibu yang simpan untuk bayar cicilan ke bank, biar aman, dapat bonus proyek. Sini kasih ibu. Nanti malah kamu pakai belanja yang tidak-tidak, ujung-ujungnya kurang. Meskipun Bayu mendengar, dia hanya mengangguk setuju. Ibu kan menyimpannya untuk kita juga. Sayang, jangan berpikir macam-macam. Aku menatap bonus hasil kerja kerasku siang dan malam, yang pada akhirnya jatuh ke tangan ibu mertuaku. Hatiku terasa semakin berat. Sementara itu, Adit, adik iparku, mendapatkan semua yang dia inginkan. Kursus bahasa Inggris, bimbingan belajar untuk kuliah di Australia, kelas pengembangan diri. Setiap kali Ibu Lastri berkata, Adit kan butuh ini untuk masa depannya, kita sebagai keluarga harus bantu sedikit. Anjani jangan perhitungan, ya? Namun, sedikit yang dia maksud sebagian besar berasal dari uangku. Suatu siang, aku tidak sengaja mendengar ibu mertuaku berbicara di telepon. Menantuku itu manajer, uangnya semua ibu yang pegang. Dia percaya sekali sama ibu. Ibu mau pakai untuk apa saja, dia pasti kasih. Aku berdiri di balik pintu, hatiku merasakan sensasi yang aneh. Bukan marah, bukan sakit. Tapi seperti baru saja melihat citra diriku di mata orang lain. Sebuah brankas berjalan. Sejak saat itu, percikan api kecil mulai menyala di dalam hatiku. Percikan api yang menandakan bahwa hari-hari mendatang tidak akan mudah. Suatu malam, saat sedang membuat laporan akhir bulan, aku membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa tagihan kartu kredit. Begitu melihat rinciannya, jantungku serasa copot. Sebuah transaksi sebesar Rp84.000 di sebuah butik mewah di Mall ternama Jakarta. Aku terdiam. Aku, yang harus berpikir 2 kali untuk setiap pengeluaran demi membayar cicilan rumah, yang belum pernah membeli barang seharga lebih dari 10 juta, tiba-tiba kartu kreditku terpakai 84 juta dalam sekali gesek. Aku langsung menelepon Bayu. Sayang, kamu pakai kartuku untuk beli sesuatu? Bayu menjawab dengan santai. Tidak, aku bahkan tidak tahu kartumu di mana. Mungkin sistemnya error. Aku semakin bingung. Malam itu, aku pergi ke rumah mertuaku.
Begitu masuk, aku mendengar suara riuh teman-teman Ibu Lastri di ruang tamu. Wow, Bu Lastri, tasnya bagus sekali. Warna merah ini langka. Loh, cantik sekali, kelihatan mewah. Aku masuk, dan mataku langsung tertuju pada tas berwarna merah anggur dengan logo berkilauan yang berada di tangan ibu mertuaku. Ibu Lastri mengangkatnya, memutarnya di depan teman-temannya, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuatku membeku. Tas baru saya, harganya 84 juta loh. Menantu saya yang menghadiahkannya, biar saya kelihatan lebih berkelas. Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu. Kepalaku pusing. Tas 84 juta. Kartu kreditku tergesek 84 juta. Dia sedang pamer tas baru seharga lebih dari 80 juta. Potongan-potongan teka-teki itu menyatu dengan kejam. Setelah teman-temannya pulang, aku mendekat dengan lembut. Bu, apakah tas ini ibu beli pakai kartu kredit saya? Dia terkejut sejenak, lalu dengan cepat mengubah raut wajahnya. Oh, ibu kira kamu sudah tahu. Ibu pinjam dulu. Kamu kan manajer. Uang puluhan juta begitu kan bukan masalah besar, nanti ibu ganti. Aku tercekat, tapi ibu belum bilang apa-apa sama saya. Dia mengibaskan tangannya dengan nada penuh pembenaran. Ya ampun, kalau ibu kemana-mana bawa tas ratusan ribu kan ibu malu. Ibu menjaga gengsi itu kan demi kamu juga, paham? Aku mengepalkan tangan untuk menahan air mata. Gengsi ibu dibayar dengan uangku. Malam itu, aku curhat pada Rina, sahabatku sejak kuliah. Rina berteriak. Apa? Dia pakai uangmu tanpa izin? Kamu harus sadar, Anjani. Catat semuanya, jangan biarkan alasan titip simpan ini menguras habis dirimu. Aku ragu, tapi Ibu Bayu itu orangnya sangat gengsi. Dan Bayu selalu bilang yang penting ibu senang. Rina memotong, kalau membuat ibunya senang berarti membuatmu menderita, itu salah besar. Kalimat itu menusuk hatiku. Sejak hari itu, aku mulai diam-diam menyimpan rekening koran, mengambil tangkapan layar setiap kali mentransfer uang ke ibu mertuaku. Aku tidak berani memberitahu Bayu, hanya berpikir ini sebagai pengingat untuk diriku sendiri, agar tidak bodoh lagi. Suatu malam saat melewati ruang tamu, aku mendengar ibu mertuaku berbicara di telepon dengan nada gembira. Menantu saya itu hebat sekali, jadi manajer, uangnya semua dikasih ke saya. Punya menantu seperti itu benar-benar berkah. Sama saja seperti punya sapi perah di rumah, bisa diperas kapan saja. Aku berhenti melangkah. Rasa dingin menjalar dari leher hingga tulang punggungku. Pada saat itu, aku sadar bahwa tas seharga 84 juta itu hanyalah tetesan air pertama di dalam gelas yang hampir penuh. Waktu berlalu, 3 tahun sebagai menantu terasa seperti putaran tanpa henti. Aku dipromosikan menjadi manajer pemasaran, gaji dan bonusku meningkat pesat. Perusahaan bahkan memberiku voucher makan di sebuah restoran mewah. Aku berencana mengajak Bayu makan berdua untuk merayakannya, tetapi sebelum sempat bicara, ibu mertuaku sudah menelepon. Suaranya begitu antusias hingga membuatku merinding. Kamu naik jabatan itu kan berita besar. Ibu harus adakan pesta untukmu. Undang semua kerabat, biar mereka tahu menantu di keluarga ini hebat. Aku berkata dengan lembut. Bu, tidak perlu besar-besaran. Tapi dia memotong. Tidak ada kata tidak besar. Ini kesempatan bagi keluarga kita untuk bangga. Aku hanya bisa diam. Dia memilih restoran Samudra Kencana, sebuah restoran seafood mewah di tepi laut, terkenal dengan abalon, lobster, dan anggur impor yang harganya selangit. Dia memesan ruang VIP dan memesan belasan menu andalan. Aku mencoba memberi saran, Bu, mungkin beberapa menu bisa dikurangi, ini terlalu mahal. Dia mengerutkan kening. Ya ampun, kenapa sekarang jadi perhitungan? Kamu itu sudah manajer. Jangan sampai orang lain berpikir keluarga kita pelit, aku menelan ludah. Sore itu, aku datang ke restoran dengan pakaian kerja sederhana. Saat menaiki tangga ke lantai 2, hatiku terasa berat. Entah mengapa, firasat buruk terus menghantui. Firasat yang hanya muncul ketika tahu akan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Pintu ruang VIP terbuka. Aroma seafood mahal abalon, kerang simping, lobster bercampur dengan bau anggur impor yang menyengat membuatku sedikit pusing.
Meja panjang dengan taplak putih dan gelas kristal tertata rapi, tetapi suasananya terasa begitu menyesakkan. Ibu mertuaku duduk di ujung meja, mengenakan kebaya beludru ungu dengan kalung mutiara besar di lehernya. Penampilannya begitu mewah dan berkuasa, mulutnya tidak berhenti pamer. Menantuku itu manajer, gajinya tinggi, hebat sekali. Semua orang menatapku dengan pandangan campuran antara ucapan selamat dan selidik. Paman Tono, kerabat dari pihak ayah mertua, duduk di sebelah Bapak Hartono, makan sambil sesekali menepuk paha dan berkata keras, "Anjani ini hebat. Berbakti sekali, ya." Tapi setiap pujian seperti itu membuat wajahku terasa panas. Bayu duduk di sebelahku, tetapi tak ubahnya orang asing. Tangannya memegang ponsel, matanya terpaku pada layar, sesekali tertawa sendiri. Sepertinya, fakta bahwa aku, istrinya, sedang dipamerkan oleh seluruh keluarga tidak ada hubungannya dengannya. Aku berusaha tersenyum, mengangkat gelas berterima kasih pada setiap orang. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti ditempatkan di dalam sangkar kaca di mana semua orang melihatku sebagai mangsa berbakti yang harus membayar dengan uang. Ibu mertuaku sesekali menepuk pundakku. "Menantu kesayangan ibu, hari ini ibu bangga sekali." Tapi tatapan matanya seolah mengingatkan, "Hari ini kamu harus pamer." Meja makan penuh dengan hidangan mewah, begitu banyak hingga tidak akan habis. Aku melihat daftar menunya, lobster, abalon, tiram impor, ikan-ikan mahal, semua hidangan yang tidak pernah berani kupesan untuk diriku sendiri. Tapi hari ini, ibu mertuaku memesannya seolah-olah uang itu tidak nyata. Di tengah denting piring dan gelas, tawa keras orang dewasa, dan bisik-bisik, aku menatap keluar jendela kaca. Senja terhampar di atas permukaan laut, air mengalir perlahan, indah, tetapi terasa asing, damai, tetapi menakutkan. Aku tiba-tiba merinding. Ada sesuatu yang salah dengan pesta ini, seolah aku sedang duduk di atas perahu yang tenang tetapi akan segera terbalik. Semua orang sudah hampir selesai makan. Suara obrolan riuh, denting gelas tak henti-hentinya. Tiba-tiba ibu mertuaku meletakkan sumpitnya dan memanggil pelayan. "Mas, di sini ada kepiting raja, king crab." Satu meja terdiam. Pelayan mendekat dengan sopan. "Ada, Bu. Kepiting hidup, yang besar sekitar 6 kilogram. Harganya sekitar 4 juta per kilogram. Jadi kira-kira 24 juta per ekor." Aku mendengarnya dan telingaku berdengung. 24 juta untuk satu hidangan, setara dengan gaji orang tuaku selama sebulan saat aku baru lulus. Bayangan ayahku perlahan menghitung setiap lembar uang untuk membayar utang pernikahan kembali muncul, membuat dadaku sesak. Aku mencondongkan tubuh dan berbisik pada ibu mertuaku, "Bu, semua orang sudah kenyang, kalau pesan lagi takutnya mubazir." Ibu Lastri langsung mengubah raut wajahnya. Dia menatapku, tetapi sengaja berbicara dengan suara keras agar seluruh meja mendengarnya. "Mubazir apanya? Paman Tono seumur hidupnya sudah pernah coba kepiting raja belum?" Meja hening sejenak, lalu Paman Tono tertawa terbahak-bahak. "Betul itu. Anjani kan sudah punya uang, biarkan orang tua menikmati hasilnya, itu baru namanya berkah keluarga." Bibiwati menimpali, "Iya, jarang-jarang ada kesempatan begini. Masa masih perhitungan?" Pak Dekarto juga ikut-ikutan. "Harus tahu cara berbakti pada orang tua, nak." Pelayan berdiri di samping, matanya menatapku menunggu jawaban. Jelas dia tahu siapa yang akan membayar. Aku menoleh ke arah Bayu, tatapanku memohon agar dia mengatakan sesuatu, satu kalimat saja, "Bu, sudah cukup." Tapi Bayu hanya mengangkat kepala sekilas dan tersenyum basa-basi. "Sudahlah, biarkan ibu senang." Kalimat itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke wajahku. Ibu senang, kerabat senang, semua orang senang. Tapi aku, orang yang akan membayar, tidak ada yang peduli. Aku merasa seperti didorong ke sudut. Jika menolak, aku akan dicap menantu pelit yang tidak tahu berbakti. Jika setuju, aku membiarkan mereka menghabiskan uangku seperti air. Tidak ada jalan keluar. Aku menahan sesak di dada dan menggigit bibir. "Baik, lakukan saja sesuai permintaan ibu." Kukuku menancap dalam di telapak tanganku hingga terasa sakit.
Ibu Lastri bersorak dan mengibaskan tangannya. Ambil yang paling besar, yang masih lincah, ya, sajikan yang cantik, pelayan membungkuk dan pergi. Seluruh meja langsung riuh membahas kepiting raja, betapa manis dagingnya, betapa mewahnya, dan betapa beruntungnya punya menantu hebat sehingga bisa makan makanan semahal itu. Hanya aku yang diam. Aku menatap gelas anggur di hadapanku. Melihat cairan itu memantulkan cahaya lampu kuning. Dan bertanya pada diri sendiri. Berapa malam aku begadang demi proyek? Berapa kali aku berjuang mencapai target? Berapa banyak uang yang kuperoleh hanya untuk dihabiskan pada seekor kepiting seharga 24 juta? Kata berbakti bergema di kepalaku seperti lingkaran emas yang mengencang, selangkah demi selangkah. Dan aku tahu, lingkaran itu tidak hanya menguras dompetku, tetapi juga jiwaku. Piring berisi kerang simping bakar bawang putih baru saja dihidangkan. Asapnya mengepul harum, minyak bawang berdesis di atas permukaan kerang yang keemasan. Seluruh meja berseru memuji, sementara aku, seluruh tubuhku menegang. Hanya dengan melihatnya saja, ingatan saat terbaring di UGD dengan wajah bengkak dan tenggorokan gatal karena alergi kerang kembali menghantamku seperti petir. Aku sudah menjelaskannya pada ibu mertuaku sejak hari pertama menjadi menantu. Dia tahu betul. Namun hari ini, di depan para kerabat, Ibu Lastri tersenyum cerah, mengambil sepotong kerang terbesar, dan meletakkannya dengan kasar di mangkukku. Makan, nak, perempuan itu harus banyak makan seafood biar kulitnya bagus. Kalau menantu ibu jelek, kan ibu yang malu nanti. Seluruh meja tertawa mendengar lelucon itu. Aku menelan ludah, suaraku pelan tapi jelas. Bu, saya kan alergi kerang. Dulu kan pernah sampai masuk rumah sakit, Bu. Ibu Lastri mencibir, matanya penuh makna tersembunyi. Astaga, dulu waktu kecil dimanja orang tua, jadinya pemilih. Sudah jadi istri orang itu harus beda. Nak, terdengar beberapa tawa kecil. Anak zaman sekarang manja sekali, semua dibilang alergi. Iya, aneh-aneh saja anak muda sekarang. Wajahku memanas. Aku merasa seperti sedang diadili. Ibu mertuaku adalah hakimnya. Dan para kerabat adalah penonton yang menunggu aku dipermalukan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Bayu, tolong jelaskan pada ibu, dulu kan kamu yang antar aku ke UGD. Seluruh meja hening sejenak, menunggu reaksi Bayu. Dia tampak gugup, matanya melirik ibunya, lalu melirikku. Akhirnya, dia menghela napas, menunduk, lalu diam-diam menarik mangkuk kerang itu ke arahnya seperti anak kecil yang berbuat salah, dan mendorong mangkuk nasi putih ke arahku. Suaranya sangat pelan, istriku memang alergi, Bu. Biar aku saja yang makan. Aku tidak tahu harus berterima kasih atau merasa sakit hati. Bayu tidak berani menghadapi kesalahan ibunya, tidak berani mengucapkan satu kalimat pun untuk membelaku. Dia hanya berani menukar mangkuk secara diam-diam seolah takut ketahuan. Aksi penyelamatan itu tidak membuatku merasa dilindungi. Itu hanya membuatku merasa tidak berharga. Ibu mertuaku melipat tangan dan tersenyum sinis. Tuh kan, ada suaminya yang bela. Perempuan zaman sekarang, masalah sepele saja dibesar-besarkan. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah kejadian barusan hanyalah sebuah hiburan. Saat itu, pintu terbuka. Dua pelayan mendorong masuk piring porselen raksasa. Di atasnya, kepiting raja berwarna merah menyala, dengan capit sebesar lengan, dan asap mengepul. Decak kagum terdengar di seluruh ruangan. Ibu Lastri menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil tang, seperti seorang seniman yang akan tampil. Biar ibu yang bagi. Capit terbesar diletakkannya di piring Paman Tono. Bagian telur yang gurih untuk Bapak Hartono. Capit besar kedua untuk Pak Dekarto. Potongan besar berikutnya untuk Bibi Wati, lalu Bayu juga mendapat bagian yang besar dan lezat. Aku duduk diam, menyaksikan piring itu perlahan-lahan kosong. Akhirnya, yang tersisa di piring hanyalah sebuah kapit terkecil, kurus, dan hampir tidak ada dagingnya. Ibu Lastri mengambilnya dan melemparkannya ke mangkukku seolah melempar tulang untuk anjing. Ini bagian menantu. Menantu itu harus jaga badan, makan sedikit saja. Nanti gemuk, suaminya tidak suka. Tawa kembali meledak, lebih keras, lebih puas.
Aku menatap capit kecil yang tergeletak sendirian di mangkukku. Aku mengangkatnya, lalu meletakkannya di samping, bukan karena aku tersinggung, tetapi karena aku tidak sanggup menelan makanan yang dibagikan dengan sikap menghina seperti itu. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benakku. Aku membayar untuk makanan ini, tetapi bahkan hak untuk makan dengan layak pun aku tidak punya. Dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupku sebagai menantu, aku melihat dengan jelas. Ada rasa sakit yang bukan karena kekurangan, tetapi karena diremehkan. Suasana setelah pembagian kepiting perlahan meredup. Semua orang mulai bersandar di kursi, menikmati anggur, dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Hatiku terasa berat seperti batu. Tiba-tiba, Ibu Lastri meletakkan tas merah anggurnya dengan keras di atas meja. Cahaya lampu memantul pada logonya yang berkilauan. Lihat ini, tas ibu harganya puluhan juta. Anjani yang menghadiahkannya biar ibu kelihatan berkelas. Memang menantu yang tahu diri itu bikin ibu bahagia seperti ratu, decak kagum kembali terdengar. Wah, bagus sekali, ya. Punya menantu berbakti seperti itu benar-benar anugerah, Bu Lastri. Memang keluarga ini penuh berkah, aku duduk di sana, mendengar setiap kata seperti sayatan pisau. Tas 84 juta itu bukan hadiah, aku tidak pernah setuju, kartu kreditku digesek tanpa izin. Tapi sekarang, aku diubah menjadi menantu berbakti dengan cara yang paling palsu. Aku melihat beberapa paman di seberang meja diam-diam memasukkan beberapa bungkus rokok impor dan botol anggur yang masih hampir penuh ke dalam saku jas mereka. Pemandangan itu semakin membuatku merasa bahwa semua orang ini menganggap kebaikanku sebagai sesuatu yang wajar untuk dimanfaatkan. Tepat pada saat itu, seorang pelayan membawa tagihan. Sesuai kebiasaan, dia mendekati orang yang memesan paling banyak, Ibu Lastri. Tapi wanita itu mengibaskan tangannya dengan angkuh, jangan kasih ke saya. Kasih ke menantu saya, dia yang bayar. Hari ini kan pesta perayaan untuknya. Seluruh meja terdiam. Keheningan yang begitu pekat seolah seseorang mematikan semua suara di ruangan itu. Semua mata serempak tertuju padaku dan buku tagihan itu, aku membukanya. Deretan angka yang panjang langsung menusuk mataku. 128 ribu. 128 juta rupiah, hampir 130 juta dalam satu malam. Kepitingnya saja hampir 24 juta, anggur impor lebih dari 20 juta, sisanya adalah serangkaian hidangan mahal lainnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Di kepalaku, puluhan gambar melintas. Lembaran rekening koran, bukti transfer, uang yang dititipkan pada ibu, saat-saat dipaksa berbakti semua itu berjumlah 936 juta, selama 3 tahun. Angka yang telah kuhitung dengan cermat. Aku menutup buku tagihan itu. Tidak mengeluarkan kartu, tidak mengatakan apa-apa. Aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah berkas setebal buku. Sesuatu yang telah kusiapkan sejak lama, tetapi tidak pernah berpikir akan kugunakan di meja makan. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan ibu mertuaku. Suara bluk yang kering membuat seisi ruangan terkejut. Ini Bu, rekening koran selama 3 tahun terakhir. Setiap sen yang ibu pinjam, yang ibu bilang titip simpan, sudah saya tandai semua. Totalnya 936 juta. Wajah Ibu Lastri berubah seketika. Lalu dia melompat berdiri dan menunjuk lurus ke wajahku. Kamu memfitnah ibu mertuamu, hah? Uang itu kamu yang memberikannya pada ibu? Siapa yang memaksamu? Dasar menantu tidak tahu diuntung. Aku menatap lurus ke matanya, dengan ketenangan yang aneh. Aku mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil dari tasku. Alat yang kusimpan sebagai tindakan pencegahan setelah mendengar dia pamer pada temannya. Aku menekan tombol putar. Suara Ibu Lastri terdengar jelas, kata demi kata. Menantuku itu menghasilkan banyak uang, semua dikasih ke saya. Punya sapi perah itu harus tahu cara memerasnya, kan? Tas 84 juta itu, saya gesek saja kartunya. Dia itu bodoh, apapun yang saya katakan pasti dia percaya. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan total. Tidak ada yang berani tertawa, tidak ada yang berani menatap Ibu Lastri. Citra ibu mertua yang bijaksana dan penuh berkah hancur berkeping-keping di depan mata kerabatnya. Aku melanjutkan, suaraku datar dan dingin.
Makan malam seharga hampir 130 juta hari ini, anggap saja saya potong langsung dari utang yang masih ibu miliki. Sisanya, kita akan selesaikan secara hukum. Wajah Ibu Lastri pucat pasi. Beberapa bibi yang tadi ikut tertawa kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Aku berdiri, merapikan bajuku, tidak menatap siapapun lagi, tetapi sebelum melangkah keluar dari ruangan penuh drama itu, aku berkata pada diri sendiri bahwa malam ini barulah permulaan. Jika Anda merasa Anjani kuat atau patut dikasihani, silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami perasaan Anda. Jika Anda berada di posisi Anjani, dihadapkan pada tagihan ratusan juta dan penghinaan yang berkepanjangan, apa yang akan Anda lakukan? Bagikan di kolom komentar. Dan apakah dari sini segalanya akan berbalik? Mari kita ikuti bab-bab selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Ruangan VIP terasa berat seperti diisi beton setelah rekaman suara itu diputar. Ibu Lastri terhuyung, wajahnya sepucat kertas seolah kehabisan napas. Para kerabat saling pandang, mata mereka gelisah, tak ada yang berani bersuara. Di atas meja, tagihan hampir 130 juta masih tergeletak, diam dan dingin seperti bom waktu. Aku menatapnya, lalu menatap semua wajah yang menghindari tatapanku. Jika hanya berhenti pada masalah uang, itu belum cukup, karena selama 3 tahun, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan dan harga diri. Aku meletakkan tangan dengan lembut di perutku, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan seluruh keberanian. Saya izin bicara satu hal lagi. Semua orang mengangkat kepala. Aku menatap lurus pada setiap orang, lalu perlahan berkata, saya sedang hamil 8 minggu. Seluruh meja terhenyak. Bayu melompat dari kursinya, matanya terbelalak. Kamu serius, Anjani? Aku mengangguk. Aku ingin menyimpan kabar ini untuk hari yang bahagia, tetapi semua yang terjadi malam ini membuatku tidak bisa diam lagi. Tidak ada yang berani mengucapkan selamat. Tidak ada yang berani tersenyum. Ruangan itu hanya diisi suara pendingin ruangan yang berdesis pelan. Aku berbalik menatap lurus ke arah Bayu. Matanya bergetar karena kaget, cemas, dan bingung. Sekarang aku berikan kamu pilihan, sekali ini saja. Pilih antara ibumu atau istri dan anakmu. Seluruh meja menahan napas. Sebuah kalimat yang tidak pernah mereka duga akan keluar dari mulutku, menantu yang selalu sabar, diucapkan di depan seluruh kerabat. Wajah Bayu memucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seperti biasa, Ibu Lastri menerobos masuk untuk merusak momen penting itu. Astaga, Bayu, kamu mau meninggalkan ibumu demi perempuan itu? Baru hamil sedikit saja sudah sombong, suaranya melengking, menyerang sisi bakti Bayu, seolah tangisan bisa membalikkan keadaan. Aku melihat sekeliling meja. Aku tahu jika aku menunggu lebih lama, cerita ini akan dirusak oleh tangisan, tuduhan, dan cercaan. Aku berdiri, mengambil tasku. Suaraku tenang, tetapi setiap katanya setajam pisau. Hari ini, siapa yang pesan, dia yang bayar. Aku melihat tagihan itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Di belakangku terdengar teriakan melengking. Berhenti. Berhenti kamu di situ. Tapi aku tidak berhenti. Aku melangkah keluar dari ruangan. Cahaya di koridor seolah menerangi setiap langkahku. Setiap langkah menjauh dari 3 tahun kesabaran dan penderitaan. Sesampainya di lobi, Bayu menarik tanganku dengan kasar. Suaranya hampir membentak. Apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan seluruh keluarga, tahu tidak? Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya yang gemetar karena panik. Saat aku dihina, diberi sisa makanan seperti pengemis, disebut sapi perah oleh ibumu, apakah kamu memikirkan harga diriku? Bayu terdiam. Aku melihat dengan jelas kelemahan di matanya. Kelemahan yang telah mendorongku ke dasar penderitaan selama 3 tahun menjadi menantu. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Senin pagi, jam 9, di kantor pengacara Wijaya di pusat kota. Aku sudah membuat janji. Jika kamu dan ibumu ingin menyelesaikan ini, silakan datang tepat waktu. Bayu membeku. Untuk pertama kalinya, dia menyadari ini bukan ledakan amarah sesaat. Ini adalah rencana, kesimpulan dari 3 tahun penderitaan. Batas akhirku,
Pintu kaca besar restoran tertutup di belakangku. Suaranya bergema seperti sebuah deklarasi. Sejak saat itu, aku bukan lagi menantu sabar keluarga Ibu Lastri. Aku adalah seorang ibu yang melindungi anak di dalam kandunganku dan melindungi diriku sendiri. Aku tidak pulang ke apartemen yang sertifikatnya atas nama 3 orang. Aku juga tidak berani pulang ke rumah orang tuaku, takut mereka akan khawatir setengah mati melihat wajahku. Aku naik taksi, dan langsung menuju rumah Rina. Saat pintu terbuka, Rina tertegun sejenak. Tanpa bertanya, tanpa perlu penjelasan, dia hanya menarik tanganku masuk, menutup pintu, lalu memberikan segelas susu hangat. Duduk dulu, ceritakan pelan-pelan. Aku minum seteguk, tenggorokanku tercekat. Lalu aku menceritakan semuanya yang terjadi di restoran Samudra Kencana. Tas 84 juta, tagihan 130 juta, rekening koran 936 juta, rekaman suara, sikap ibu mertua, teriakan yang mengejarku, dan janji temu dengan pengacara. Rina mendengarkan dengan mulut ternganga. Anjani, kamu bikin aku merinding. Akhirnya kamu berani melawan. Aku bangga sekali padamu. Aku tersenyum sedikit, tetapi hatiku masih terasa berat. Kami duduk hingga larut malam untuk berdiskusi. Rina berkata serius, kamu harus siapkan langkah hukum, bukan hanya mengancam. Mereka sudah terbiasa menekanmu, mereka hanya akan mengerti jika ada pihak ketiga, yaitu hukum, yang menengahi. Aku mengangguk, tanganku tanpa sadar mengelus perut. Makhluk kecil di dalam sini menuntutku untuk menjadi lebih kuat, lebih waras. Malam itu, aku tidur di sofa rumah Rina. Hujan turun deras di luar jendela. Aku gelisah, menarik selimut, tetapi masih merasa dingin. Bukan dingin karena cuaca, tetapi dingin karena ketakutan. Bagaimana aku akan menjadi seorang ibu di tengah pernikahan yang hancur ini? Keesokan paginya, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Panggilan dari Bayu, lalu dari ayah mertuaku, lalu nomor-nomor asing yang belum pernah kulihat. Aku menyetel mode getar dan meletakkannya terbalik. Aku tidak boleh lemah, tidak boleh membiarkan emosi menyeretku kembali ke rumah mertua, tempat yang selama 3 tahun hanya tahu cara memanfaatkanku hingga kering. Menjelang siang, telepon bergetar lagi. Ayah mertuaku. Aku menghormatinya, jadi aku mengangkatnya. Anjani, nak, pulanglah. Tadi malam ibumu tidak mau makan, sekarang terbaring lemas. Suara Bapak Hartono terdengar lelah dan lemah. Tiba-tiba terdengar suara rebutan di ujung telepon. Ibu mertuaku merebut ponselnya. Dasar pembawa sial. Pulang kamu sekarang. Menantu tidak tahu diri, hamil bukannya bersikap baik. Aku diam. Melihat aku tidak bereaksi, dia mengubah nada suaranya menjadi memelas. Kamu tidak mau pulang? Sekarang ibu sakit. Ibu jatuh. Nih. Terdengar suara gedebuk di telepon, lalu suara panik Bapak Hartono. Bu, ibu kenapa? Sebuah drama yang begitu kikuk hingga aku bisa menebaknya. Jika ini dulu, aku pasti sudah berlari pulang sambil menangis. Tapi hari ini, aku lebih tenang dari sebelumnya. Pak, jika ibu benar-benar sakit, tolong telepon ambulans saja untuk saya. Dokter akan datang lebih cepat daripada saya. Ibu mertuaku berteriak, kamu kurang ajar. Aku berkata perlahan dan jelas, saya sudah bilang, semuanya akan diselesaikan jam 9 pagi hari Senin, di kantor pengacara Wijaya. Saya tutup teleponnya. Aku mematikan ponselku, lalu mematikannya sepenuhnya. Bukan untuk lari, tetapi untuk melindungi kedamaian sementara bagi diriku dan anakku yang belum lahir. Malam kedua di rumah Rina, aku duduk di dekat jendela menatap hujan yang mengguyur. Rina membawakan selimut dan duduk di sampingku. Anjani, anakmu butuh ibu yang tahu cara melindungi dirinya sendiri, bukan ibu yang selalu menunduk. Aku menyandarkan kepala di bahu Rina, air mata jatuh dalam diam. Di hadapanku terbentang jalan yang panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tahu aku tidak akan melangkah sendirian. Senin pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tidak gemetar, tidak panik. Hanya ada perasaan aneh, tenang yang menakutkan. Aku memilih setelan blazer berwarna krem yang elegan, mengikat rambutku dengan rapi,
dan merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata setelah 2 malam tidak bisa tidur. Berdiri di depan cermin, aku menatap diriku sendiri. Wanita ini bukan lagi menantu yang penurut. Hari ini bukan untuk menangis, hari ini untuk menuntut keadilan. Rina ingin menemaniku, tapi aku menggeleng. Biar aku pergi sendiri. Ini ujian terbesar dalam hidupku. Aku harus melewatinya sendiri. Rina menggenggam tanganku erat. Kalau kamu lelah, telepon aku. Dimanapun kamu berada, aku akan datang. Kantor pengacara Wijaya terletak di lantai 11 sebuah gedung kaca yang berkilauan di pusat kota. Interiornya rapi, aroma kertas baru bercampur dengan aroma kopi yang lembut. Pengacara Wijaya, seorang pria berusia sekitar 40-an, menjabat tanganku dengan mantap. Ibu Anjani, ya, saya sudah dengar sedikit dari Rina. Silakan duduk. Pertama-tama, bagaimana kondisi ibu dan kandungannya? Pertanyaan itu membuat mataku terasa panas. Aku mengangguk pelan, lalu membuka tasku dan meletakkan semua bukti di hadapannya. Berkas rekening koran selama 3 tahun, file rekaman suara, foto-foto bukti transfer, dan catatan rinci setiap pengeluaran. Pengacara Wijaya membuka setiap halaman dan membacanya dengan teliti. Aku menceritakan semuanya. Dari uang hadiah pernikahan 840 juta, uang titip simpan, pinjaman, bonus akhir tahun, bonus proyek, uang untuk sekolah Adit, hingga penggunaan kartu kredit tanpa izin untuk membeli tas 84 juta. Terakhir, aku memutar rekamannya. Punya sapi perah itu harus tahu cara memerasnya. Pengacara Wijaya mengerutkan kening. Suaranya sangat jelas, tidak bisa disangkal. Dia menambahkan catatan di berkas. Setelah hampir 1 jam memeriksa, dia menyimpulkan. Total 936 juta. Tanggalnya jelas, keterangan transfer lengkap, penerimanya adalah Ibu Lastri. Posisi Anda sangat kuat. Aku menghela napas panjang yang seolah tertahan selama 3 tahun. Pengacara meletakkan 2 draft di hadapanku. 1. Surat perjanjian pengembalian utang, yang menuntut Ibu Lastri mengembalikan seluruh uang dalam jangka waktu tertentu. 2. Opsi gugatan hukum jika pihak keluarga suami tidak kooperatif. Aku membiarkan bagian tanda tangan kosong. Jalan mana yang mereka pilih, itu urusan mereka. Aku menangkupkan kedua tangan di perutku. Anak di dalam sinilah alasanku harus menyelesaikan ini sampai tuntas. Sambil menunggu keluarga suamiku datang, aku duduk di dekat jendela kaca, memandangi arus lalu lintas di bawah. Orang-orang sibuk berlalu lalang, suara klakson riuh, sementara aku duduk di sana, hatiku berdebar sekaligus lega. Jam menunjukkan pukul 9 tepat. Tok, tok, tok. 3 ketukan pintu bergema di ruangan. Pintu terbuka, dan keluarga suamiku masuk. Ibu Lastri tampak begitu kuyu, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, wajahnya pucat. Dia berpegangan erat pada lengan Bapak Hartono, jalannya sempoyongan seolah bisa jatuh kapan saja. Bapak Hartono diam, matanya menghindari tatapanku. Bayu berjalan paling belakang, wajahnya tidak terurus, lingkaran matanya hitam, kemejanya kusut, langkahnya berat. Dia menatapku seolah aku adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang berani menatapku lurus. Kami duduk berhadapan di seberang meja kayu besar. Di tengah-tengah, ada berkas tebal itu. Seluruh 3 tahun kehidupanku sebagai menantu terangkum di sana. Udara di ruangan itu begitu pekat hingga suara napas setiap orang terdengar jelas. Aku tahu, momen ini adalah titik krusial dalam hidupku. Udara di ruang rapat terasa begitu pekat sejak awal. Pengacara Wijaya membuka catatannya, memperbaiki posisi kacamatanya, lalu berkata dengan suara tegas, "Hari ini kita tidak berkumpul untuk mediasi keluarga. Ini adalah sesi hukum untuk menyelesaikan masalah aset antara Ibu Anjani dan Ibu Lastri. Hasil dari pertemuan ini bisa menjadi dasar proses hukum jika diperlukan." Ibu Lastri, seolah harga dirinya tersinggung, langsung mencibir, "Saya sudah merawatnya selama 3 tahun, saya mengurus mereka berdua." Pengacara mengangkat tangannya, sopan namun tegas. "Mohon izin, kita bahas data dulu sebelum membahas perasaan."
Ini adalah pertemuan formal berdasarkan prosedur hukum, bukan sesi mengungkit jasa atau kesalahan. Ibu Lastri terdiam, wajahnya masam. Pengacara membuka berkas tebal yang kuberikan. Dia meletakkan sebuah rangkuman di hadapan semua orang. Bonus akhir tahun, bonus proyek, cicilan rumah, uang titip simpan, uang untuk kerabat, biaya untuk adit, transfer tanpa alasan yang jelas, dan transaksi 84 juta untuk tas. Semuanya tercetak jelas, tanggal, jumlah, dan penerima. Total, pengacara mengetukkan pulpennya ke kertas. Rp936.000 dalam 3 tahun. Penerimanya selalu Ibu Lastri. Ibu Lastri melompat. Itu uang yang dia berikan pada saya. Dia punya uang, dia titipkan pada saya untuk berjaga-jaga. Pengacara Wijaya menatapnya lurus, suaranya tidak meninggi tetapi cukup untuk membuat seisi ruangan hening. Pemberian harus bersifat sukarela, bukan hasil dari omelan, ancaman, paksaan, tekanan dari kerabat, atau menggunakan dalih bakti untuk memaksa orang lain memberikan uang. Dia memutar file rekaman suara itu. Di ruangan itu, terdengar tawa Ibu Lastri sendiri. Punya sapi perah itu harus tahu cara memerasnya. Gesek saja kartunya untuk beli tas, lalu bilang itu hadiah darinya, dia pasti percaya. Bapak Hartono menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal. Bayu memejamkan mata sejenak, seolah menelan sesuatu yang pahit. Wajah Ibu Lastri berubah dari merah menjadi pucat pasi. Pengacara mematikan alat perekam. Seluruh rekaman ini membuktikan dengan jelas bahwa penguasaan aset ini tidak bersifat sukarela. Terutama, tindakan menggunakan kartu kredit Ibu Anjani tanpa izin untuk transaksi Rp84 juta memiliki unsur tindak pidana penggelapan aset. Jika Ibu Anjani menuntut, ini bisa menjadi kasus pidana. Dua kata kasus pidana seperti pisau yang mengiris udara. Ibu Lastri memucat, kedua tangannya gemetar hebat. Bapak Hartono buru-buru angkat bicara, suaranya bergetar. Pak pengacara, ini masalah keluarga, tolong diringankan. Pengacara Wijaya tetap profesional. Saya hanya menjalankan tugas. Keputusan ringan atau berat bergantung pada sikap kooperatif dari pihak Ibu Lastri. Aku duduk diam, tangan di atas perut, bukan karena takut, tapi karena aku berusaha menjaga ketenangan untuk anakku. Tanpa menyela, tanpa mengeluh, bukti telah berbicara untuk sikap Ibu Lastri berubah drastis, dari marah menjadi memohon. Dia tidak tahu berterima kasih. Ibu salah, tapi masa menantu tega mempermalukan ibu mertuanya? Ibu minta maaf, puas. Pengacara mendorong selembar kertas ke tengah meja. Ini adalah surat perjanjian pengembalian utang. Jika Ibu Lastri setuju untuk mengembalikan seluruh Rp936 juta sesuai jadwal yang wajar, maka pihak Ibu Anjani tidak akan melanjutkan tuntutan pidana atas kasus tas 84 juta. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada surat perjanjian itu. Selembar kertas tipis yang terasa lebih berat dari 3 tahun penderitaanku. Hanya dengan satu tanda tangan, hidupku akan berbelok ke arah yang berbeda, dan semua orang tahu, ini adalah momen di mana tidak ada lagi yang bisa lari dari kebenaran. Ibu Lastri menatap surat perjanjian pengembalian utang 936 juta itu seolah melihat musuh. Matanya memerah, air mata mengalir, tetapi mulutnya masih berusaha membantah. Itu uang yang saya simpan untuk mereka, uang yang mereka berikan pada saya. Aku tetap diam, aku membiarkan hukum dan kebenaran yang berbicara. Pengacara Wijaya bertanya langsung, saya ingin bertanya pada Bapak Bayu, apakah Anda tahu istri Anda telah mentransfer total uang sejumlah ini kepada ibu Anda? Bayu menunduk, suaranya pelan tetapi terdengar jelas. Saya tahu sebagian, tapi tidak menyangka totalnya sebesar ini. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menusuk hatiku. Yang paling menyakitkan bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia tidak pernah bertanya, tidak pernah ingin tahu. Pengacara beralih ke Ibu Lastri. Jika Ibu bersikeras ini adalah uang titipan, mohon tunjukkan catatan, atau di mana uang itu sekarang. Ibu Lastri tergagap. Saya pakai untuk kebutuhan rumah, untuk adit, lalu
Tidak ada bukti. Tidak ada catatan. Hanya pembelaan yang tidak jelas. Udara di ruangan itu menegang. Tiba-tiba, Ibu Lastri berdiri dan menggebrak meja. Semua orang terkejut. Dia menunjuk lurus ke arahku, suaranya melengking. Dasar perempuan pembawa sial, kamu ingin menjebloskan aku ke penjara, hah? Dasar menantu tidak berguna. Dia menerjang ke arahku. Tangannya terangkat seolah ingin menamparku. Aku secara naluriah mundur, memeluk perutku, dan memejamkan mata. Cukup, Bu. Sebuah teriakan menggema di ruangan. Aku membuka mata. Bayu. Bayu berdiri di hadapanku, kedua tangannya terentang, matanya merah, pengacara dan Bapak Hartono terperangah. Ibu Lastri membeku. Bayu terengah-engah, suaranya bergetar tapi jelas. Ibu tidak boleh menyentuh istriku. Dia sedang mengandung cucu ibu. Kenapa ibu tega berbuat seperti ini? Aku berdiri di belakangnya. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku belum pernah mendengar Bayu meninggikan suara pada ibunya. Belum pernah dia membelaku di hadapannya. Bayu berbalik ke arahku, suaranya tercekat. Aku minta maaf. Aku suami yang buruk. Aku diam selama 3 tahun membiarkanmu menderita sendirian. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dia melanjutkan, kali ini menatap lurus ke mata ibunya. Aku berbakti pada ibu, tapi aku tidak bisa lagi mengorbankan istri dan anakku. Aku salah, Bu. Aku membiarkan ibu menggunakan kata bakti untuk membutakan mataku. Membuatku tidak peduli pada orang yang kucintai. Ibu Lastri mundur selangkah, matanya terbelalak. Bayu, kamu berani bicara seperti itu pada ibumu? Bapak Hartono menghela napas panjang, suaranya lembut namun berat. Tanda tangani saja, Bu. Kalau ditunda lagi, ibu akan kehilangan anak dan cucu. Kalimat itu, meski pelan, terasa seperti vonis akhir. Ruangan kembali hening. Aku menatap Bayu. Tatapannya tidak lagi menghindar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menghadapi ibunya, menghadapiku, dan menghadapi kepengecutannya sendiri. Meskipun aku belum tahu masa depan akan seperti apa, saat Bayu berdiri melindungiku, untuk pertama kalinya aku melihatnya menjadi seorang suami yang sesungguhnya. Pengacara Wijaya menggeser kertas itu ke arah Ibu Lastri. Ini adalah surat perjanjian pengembalian utang. Saya akan bacakan kembali setiap pasalnya agar kedua belah pihak jelas. Dia membacanya perlahan. Ibu Lastri mengakui telah menerima total uang sejumlah Rp936.000 dari Ibu Anjani selama 3 tahun. Ibu Lastri berkomitmen untuk mengembalikan seluruh jumlah tersebut dengan jadwal sebagai berikut, setiap bulan membayar Rp18.000 pada tanggal 1, sumber dana pengembalian, uang pensiun suami istri dan uang sewa rumah di kampung. Jika terlambat membayar selama 3 bulan berturut-turut, Ibu Anjani berhak mengajukan gugatan dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Dia berhenti dan menatap Ibu Lastri. Wajah wanita itu semakin pucat. Ya Tuhan, dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Saya sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, tapi kali ini, Bayu tidak membelanya. Dia menoleh, suaranya tenang tapi tegas. Uang pensiun ayah dan ibu ada. Rumah di kampung disewakan juga dapat belasan juta. Ibu kurangi saja belanja dan traktir-traktir kerabat, pasti cukup. Mata Ibu Lastri terbelalak. Tidak percaya anak laki-laki yang paling takut padanya berani bicara terus terang seperti itu. Bapak Hartono meletakkan tangannya yang kurus di atas meja. Uang yang kamu ambil itu milik mereka. Kamu mengambilnya tanpa izin, jadi harus dikembalikan. Ini juga pelajaran terakhir untuk kami yang sudah tua. Tidak ada lagi yang bicara. Ibu Lastri dengan gemetar mengambil pulpen. Goresan tanda tangannya tampak kacau, seperti ketidakberdayaannya yang tertuang dalam tinta biru. Setelah selesai, dia meletakkan pulpen itu dengan begitu keras hingga tutupnya terlepas dan menggelinding di lantai. Pengacara Wijaya menandatangani dan membubuhkan stempel merah. Suara stempel itu seolah menenangkan seisi ruangan. Dia membaginya menjadi 2 salinan. Mulai sekarang, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum. Aku menerima salinanku. Kertas itu tipis dan ringan, tetapi bagiku terasa seberat 3 tahun air mata yang akhirnya terangkat dari dadaku. Aku tidak merasa menang, hanya lega. Karena akhirnya,
Aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Bayu mendekat, suaranya pelan tapi tulus. Boleh aku antar kamu pulang? Aku menatapnya. Matanya penuh permohonan, tetapi dia mundur setengah langkah seolah tahu dia belum pantas dimaafkan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk memberi hormat pada ayah mertuaku. Bapak Hartono menepuk pundakku pelan. Ayah minta maaf, nak. Satu kalimat yang membuat hatiku sesak, karena dialah satu-satunya di rumah itu yang tidak pernah ingin menyakitiku. Ibu Lastri memalingkan wajah ke dinding. Bibirnya bergetar tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Pengacara membuka pintu. Pintu ruang rapat tertutup di belakang kami, mengakhiri sebuah konfrontasi yang penuh badai, tetapi membuka babak baru di mana aku harus memutuskan, melanjutkan atau meninggalkan pernikahan ini. Setibanya di lobi gedung, aku berjalan lurus. Di belakangku, Bayu mengikuti, menjaga jarak seolah takut mendekat akan lebih menyakitiku. Saat di pintu keluar, barulah dia berani bicara, aku sudah sewakan apartemen servis dekat kantormu, tempatnya bersih, aman. Kamu dan anak kita tinggal di sana dulu untuk sementara waktu. Aku berhenti, tidak menatapnya, tetapi aku mendengar getaran dalam suaranya. Aku tidak akan ikut tinggal, lanjut Bayu. Aku hanya minta izin untuk membawakan makanan dan mengantarmu periksa kandungan. Kalau kamu izinkan, aku berbalik dan menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, di mata Bayu tidak ada lagi kegugupan atau penghindaran, melainkan ketulusan sesuatu yang kunantikan selama 3 tahun. Kamu kesana saja dulu, kata Bayu sambil memberikanku sebuah kartu bank. Ini semua tabunganku. Pakai ini untuk bayar biaya pengacara. Aku dengan lembut mendorong tangannya. Tidak perlu, biaya pengacara akan aku ambil dari cicilan pertama ibumu, akibat yang dia timbulkan, biar dia yang tanggung. Bayu menunduk, tidak membantah. Dia mengerti aku sedang membangun kembali batasan yang dulu dia biarkan orang lain hancurkan. Apartemen yang disiapkan Bayu berada di sudut yang tenang, bersih, dengan balkon kecil yang menghadap ke jalan. Sederhana namun rapi. Ada dapur kecil, spray baru, dan vas bunga kecil di meja makan. Saat aku masuk, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasakan suasana rumah tanpa ada tekanan yang membebani. Malam itu, aku tidur nyenyak. Tidak terbangun karena omelan menantu bangun siang, tidak juga was-was karena tatapan tajam. Malam harinya, Bayu hanya berani mengirim pesan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa bayinya menendang? Aku sedang belajar masak sayur asam, besok kukirim fotonya. Aku akan berubah. Anjani, aku tidak minta dimaafkan sekarang. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Aku tidak banyak menjawab, tetapi aku membaca semuanya. Bukan karena aku luluh, tetapi karena aku butuh waktu untuk melihat apakah kata-katanya sejalan dengan perbuatannya. Rina datang berkunjung, membawa sekantong perlengkapan bayi. Ini sudah kusiapkan. Ingat, ya, kamu tidak berjuang sendirian. Aku memeluk Rina, merasakan kehangatan menjalar. Selama 3 tahun menjadi menantu, setiap malam aku berpikir jika terus begini, aku akan menjadi ibu yang pemarah, lelah, dan cemas. Tapi hari ini, di kamar kecil ini, aku berani berbisik pada diriku sendiri. Jika Bayu benar-benar berubah, keluarga kecil ini masih punya harapan. Jika tidak, aku cukup kuat untuk menjadi ibu tunggal. Sebuah tendangan lembut di perut membuatku tersentak. Aku meletakkan tangan di perutku. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sakit atau takut, tetapi karena air mata kelegaan, seolah-olah bayi ini berkata, Ibu sudah melakukan hal yang benar. Aku melangkah ke balkon. Angin malam bertiup sejuk. Langit dihiasi beberapa bintang yang jarang terlihat di kota besar. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tersenyum tulus. Aku tahu, aku telah menyelamatkan diriku dari lumpur bakti yang buta. Dan meskipun jalan di depan masih panjang, setidaknya hari ini, aku telah berdiri tegak dengan kakiku sendiri. Beberapa minggu berlalu. Kehidupanku di apartemen servis mulai teratur. Pagi bekerja, sore periksa kandungan, malam membaca buku dan beristirahat. Semuanya begitu tenang hingga terkadang aku lupa akan perang 3 tahun yang baru saja kulewati. Tepat pada tanggal 1,
Ponselku menerima notifikasi dari bank, saldo bertambah Rp18.000. Cicilan utang pertama dari Ibu Lastri. Aku menatap pesan itu selama beberapa detik, tidak ada rasa gembira atau puas, hanya anggukan kecil. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya pada pengacara sebagai bukti. Lalu aku tersenyum. Pada saat itu, aku tahu fase pemerasan telah benar-benar berakhir. Hari-hari berikutnya, Bayu rutin membawakan bubur atau buah-buahan ke lobi apartemen. Dia tidak meminta untuk naik, tidak memaksa, hanya berdiri di bawah dan menitipkannya pada resepsionis. Jika aku tidak menerimanya, dia tidak marah. Hanya mengirim pesan, kalau kamu lelah, istirahat saja. Makanannya aku titip di lobi, ya. Suatu sore hujan deras, aku tidak sengaja melihat ke bawah dari balkon. Bayu berdiri di lobi, bajunya basah kuyup, tangannya melindungi kotak makanan agar tidak terkena hujan. Pemandangan itu mengingatkanku pada masa lalu. Hari ketika dia memayungiku di tengah jalan, dengan tatapan lembut yang membuatku percaya dia adalah pelabuhan yang damai. Hatiku melunak, tetapi logikaku mengingatkan, memaafkan bukan berarti melupakan segalanya, memaafkan berarti menetapkan batasan yang baru. Saat jadwal periksa kandungan yang penting, aku setuju diantar oleh Bayu. Dia datang lebih awal, terlihat canggung dan lucu saat memegang map dokumenku dengan gemetar. Dia duduk mendengarkan dokter memberi nasihat tentang merawat istri, sambil mengangguk-angguk cepat. Aku diam-diam memperhatikan pria di sampingku. Pria yang dulu lemah, yang dulu memihak ibunya, yang dulu membuatku menangis berkali-kali. Hari ini, dia sedang berusaha, sedikit demi sedikit. Aku tidak mengatakannya, tetapi di dalam hati aku mengakui, seseorang bisa salah selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga bisa belajar untuk menjadi dewasa. Di pihak keluarga mertua, segalanya juga mulai berubah. Kehilangan kekuasaan atas uang, Ibu Lastri menjadi lebih pendiam. Beberapa kali dia mengetik pesan untukku, tetapi kemudian menghapusnya. Mungkin karena teringat surat perjanjian yang tersimpan di lemarinya. Bapak Hartono sesekali mengirim pesan singkat. Bagaimana kabarmu, nak? Ibu di rumah juga sudah tidak serakah lagi. Aku membaca pesan itu dan menghela napas. Aku tidak butuh seseorang mengakui kesalahan 100%. Aku hanya butuh mereka tidak lagi punya kesempatan untuk menindasku, dan surat perjanjian itu telah melakukannya untuk. Suatu malam, aku duduk lama di apartemen, memikirkan masa depan. Jika Bayu benar-benar berubah, jika dia tahu cara menempatkan keluarga kecil kami di atas suara ibunya, maka pernikahan ini masih punya kesempatan. Jika dia hanya berubah sementara, aku sudah cukup kuat untuk membesarkan anakku sendirian. Aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik. Ibu sudah belajar cara berdiri tegak. Kamu tenang saja datang ke dunia ini, ya, nak. Bayi itu menendang pelan, seolah menjawab. Kali ini air mataku jatuh, tetapi itu adalah air mata kedamaian. Suatu pagi, aku membuka pintu balkon. Angin pagi yang sejuk berhembus masuk, langit begitu cerah, sinar matahari yang lembut menyinari tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa fajar yang baru telah benar-benar tiba dalam hidupku. Bukan lagi sebagai menantu yang ketakutan, bukan lagi sebagai brankas berjalan milik keluarga orang lain, bukan lagi sebagai wanita yang dipaksa berbakti hingga melupakan dirinya sendiri.